warahmatullahi wabarakatuh. Hai mitra suara Kota Wali, bagaimana kabarnya? Pastinya baik dong. Oke, perkenalkan nama aku Sheila Juli Ramadhani di serial podcast SGD. Tepuk tangan dong. Bentar. Kok gelap gini? Kita ganti dulu deh. Nah, gini kan bagus. Jadi, tema podcast kita kali ini adalah guru yang berprestasi. Yuk kita cek video profil berikut ini. Check it out. Seorang guru inovatif bernama lengkap Husnul Khotimah SPD MPD. Lahir di Demak 12 Maret 1974. Ia adalah anak kedua dari dua bersaudara. Beliau menyelesaikan gelar S1-nya di UNES dan gelar S2-nya di UT. Sekarang beliau menjadi guru matematika di SMP Negeri 3 Demang. Selain aktif mengajar, beliau juga aktif menulis. Guru yang memiliki hobi traveling ini aktif dalam olimpiade. Di antaranya, guru berprestasi tingkat kabupaten tahun 2014, juara harapan 2 pembuatan media pembelajaran interaktif tingkat provinsi tahun 2014, finalis Lomba Inovasi Pembelajaran Tingkat Nasional tahun 2015, 2017, dan 2018. Selain aktif mengikuti olimpiade, beliau juga aktif menjadi penulis. Di antaranya, buku dengan judul Lingkaran Bersudut tahun 2018 dan buku Fokus AKM tahun 2020. Nah, sekarang kan kita sudah tahu siapa yang kita wawancarai kali ini. Sebelum itu, kita harus mematuhi protokol kesehatan dulu ya, guys. Jadi di depan kita sudah ada Ibu Husnul Khotimah SPD MPD. Bagaimana kabarnya, Bu? Baik. Alhamdulillah. Nah, beliau ini adalah salah satu guru favorit saya loh. Beliau ini merupakan guru berprestasi yang sudah banyak mendapatkan penghargaan, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Ibu Husnul Khotimah SPD MPD. Wah, gelarnya panjang juga ya guys. Beliau ini mempunyai semangat yang luar biasa, cakrawala berpikir yang luas, serta gagasan-gagasan yang tinggi. Tepuk tangan dong. Kenapa Ibu memilih menjadi seorang guru? Apa cita-cita dari kecil atau apa, Bu? Untuk menjadi seorang guru, Ibu Husnul itu sebetulnya adalah juga cita-cita dari kecil. Cita-cita dari kecil juga merupakan cita-cita dari kedua orang tua. Jadi kedua orang tua menginginkan Bu Husnul menjadi guru. Oh, jadi cita-cita dari kecil ya, Bu, berarti. Alasan Ibu dulu memilih matematika itu apa, Bu? Matematika itu pelajaran yang Bu Husnul sukai dari mulai SMP. Jadi di SMP itu Bu Husnul terinspirasi dengan guru pada waktu itu yaitu Bapak Sunjoyo, itu gurunya Bu Husnul. Kemudian juga terinspirasi di SMA, itu Bu Hartini, guru matematika di SMA 1 Demak. Jadi terinspirasi dari guru-guru tersebut sehingga menginginkan Bu Husnul untuk menjadi seorang guru matematika. Jadi tertarik gitu ya, Bu. Nah, saya penasaran nih, Bu. Ceritakan dong, Bu, pengalaman yang mengesankan ketika Ibu menjadi seorang guru. Pengalaman yang sangat berkesan saat Bu Husnul menjadi seorang guru itu adalah yang pertama kali Bu Husnul itu menemukan seorang siswa, seorang peserta didik itu yang dia itu menghitung tanpa menggunakan coret-coretan. Jadi itu yang paling berkesan dari Bu Husnul selama mengajar. Jadi mungkin hanya sedikit saja, tidak banyak. Itu hanya beberapa yang menemukan itu menghitung. Dia itu menghitung untuk menjawab soal-soal matematika itu tanpa menggunakan orang-orang, tapi jawabannya betul. Wah,
Juga ya, keren Bu. gitu. Sampai Bu Sul juga bertanya, bagaimana caranya ya kamu kok bisa menyelesaikan soal itu tanpa ada coretan sama sekali dan jawabannya itu betul. Sampai Bu Sul malah berguru kepada anak tersebut. Ya, itu sangat berkesan sekali sampai sekarang. Sampai anaknya tuh saya ingat-ingat betul. Karena dia juga merupakan inspirasi dari inspirasi Bu Sul juga. Kenapa kok bisa seperti itu gitu kan, sampai tanya caranya gimana, malah Bu Sul yang bertanya. Nah, itulah sangat berkesan sekali. Jadi guru itu jangan malu untuk bertanya, karena itu juga merupakan suatu pengetahuan, suatu ilmu juga. Ya akhirnya bisa Bu Sul ceritakan juga kepada peserta didik yang lain. Ini loh, ada cara yang bisa diterapkan. Bagaimana cara untuk memahami suatu konsep, menghitungnya tanpa harus menggunakan, dan itu tepat jawabannya. Jadi ada see and imagine. Jadi melihat dan nanti membayangkan sebentar dan ketemu jawabannya. Nah, suka dukanya menjadi seorang guru itu apa, Bu? Kalau sukanya ya menemukan, setiap tahun itu kita menemukan atau mendapati berbagai siswa dengan berbagai karakter yang berbeda. Itu sangat menyenangkan sekali untuk seorang guru. Itu merupakan hiburan bagi kita, di mana kita sudah pernah di rumah, kita ketemu dengan anak-anak dengan berbagai karakter, dengan berbagai versi, dengan berbagai kepribadian. Itu yang sangat menyenangkan sebagai seorang guru. Namun juga yang yang paling berkesan, yang dukanya seorang guru matematika itu, jika guru sudah memberikan pemahaman, bukan hanya 1 kali, 2 kali, sampai sering sampai 4 kali, 5 kali, tapi anak tersebut masih belum paham-paham, itu yang duka dari seorang guru matematika. Karena kita sudah menjelaskan dan juga memberikan kesempatan untuk bertanya, tapi anak-anak tidak mau bertanya. Itu yang membuat sebagai guru, ini loh kok nggak mau bertanya ya, kenapa? Atau yang padahal peserta didik itu tidak paham dengan materi yang disajikan, kok tidak mau bertanya, ini kenapa? Apakah takut dengan gurunya, ataukah tidak paham dengan materinya? Kalau tidak paham ya bertanya, nanti kan guru akan menjelaskan kembali. Biasanya juga kan takut gitu kan ya, Bu? Ya takut nanti, wah kok kelihatan tidak tahu, nggak tahu kelihatan apa-apa gitu. kelihatan bodohnya. Enggak, guru sebetulnya tidak seperti itu. Guru itu suka kalau peserta didik itu mau bertanya. Jadi bertanyalah, jika memang belum mampu, belum paham, itu bertanyalah. Guru nanti akan meluangkan waktu untuk menjelaskan. Nah, jadi kalau tanya nggak apa-apa guys, jangan takut ya gitu. Nah, bisa ceritakan sedikit, Bu, kenapa Ibu menjadi guru berprestasi? Guru berprestasi ya, sebetulnya Bu Sul itu guru inovasi ya, berinovasi dengan alat-alat peraga yang sudah Bu Sul buat. Diantaranya ini bisa dilihat, ini adalah namanya Bu Sul namanya circle angle, yaitu lingkaran bersudut. Yang ini mengenalkan mengenai sudut pusat dan sudut keliling. Ini materi di kelas 8. Ya, materi lingkaran, di situ kan nanti ada sudut pusat, ada sudut keliling. Kemudian Bu Sul membuat lagi ini adalah namanya petualangan Avengers. Kenapa ini dinamakan petualangan Avengers? Karena ini anak-anak itu kan kemarin itu ada film yang hit, Avengers, ya kan? Viral. Terus ya makanya ini saya membuat alat peraga ini, petualangan Avengers ini, untuk menanamkan konsep sistem koordinat. Sistem koordinat nanti, kalau melangkah berapa langkah ke kanan, ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, itu paham. Nah, ini ada tokoh-tokoh Avengers-nya. Avengers ini ada tokoh-tokohnya. Ini Bu Sul siapkan biar anak-anak tuh senang untuk bermain. Kemudian alat peraga yang lainnya yaitu ini garis singgung, tapi ini nggak kelihatan ya. Diangkat. Ya, ini garis singgung ini untuk menanamkan konsep garis singgung. Jadi nanti ada garis singgung dalam dan garis singgung luar. Ini bisa diputar-putar, ini kan bisa murnya bisa dibuka, bisa digantikan.
Kayak jarum jam ya Bu. Nah, ini ada lingkaran yang besar, ada lingkaran yang kecil. Ini juga inovasi yang sudah Bu Husnul buat. Kemudian ini penggabungan STEAM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Jadi gabungan ada science di sini. Nah, ada science, ada teknologi, ada matematik. Ya, di sini ini. Nah, ini gabungan namanya STEAM. STEAM yaitu Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Jadi nanti anak-anak tuh bisa memahami mengenai sains, ilmu pengetahuan. Kemudian di situ ada engineering, ada mekaniknya. Di sini menggunakan baterai. Ya, ini ada batu, ada ini ada kok bisa berputar. Ini yang matematika yang mana? Ini ada garis singgungnya, kok bisa berputar. Ya kan? Nah, bisa dimatikan, bisa dihidupkan. Ini banyak-banyak inovasi yang Bu Husnul buat. Kalau ini Bu Husnul menggunakan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Ini untuk menentukan jaring. Untuk menentukan apa ini? Kerangka, balok, kubus, prisma itu. Jadi contoh-contoh dari inovasi yang sudah Bu Husnul buat. Ibu ini kan juga sebagai penulis. Ya. Terus apa sih Bu yang membuat Ibu ingin menulis? Oh, ya ini dari hasil inovasi-inovasi ini. Inovasi ini sebenarnya kan kemudian saya terapkan dalam pembelajaran. Dan anak-anak mempraktekannya. Ini tidak hanya satu, karena yang di sini dipamerkan hanya satu, sebetulnya Bu Husnul membuat 6. Ya, banyak juga banyak, ya Bu. membuat 6. Jadi nanti ini 6 itu dipraktekkan oleh peserta didik setiap kelompok. Setiap kelompok bagaimana dia bisa menerapkan konsep sudut pusat, sudut kelilai. Itu nanti Bu Husnul tulis. Bu Husnul tulis, Bu Husnul apa pembelajaran yang Bu Husnul terapkan di kelas, apa yang dilakukan peserta didik, apa metode apa yang Bu Husnul gunakan dalam pembelajaran, Bu Husnul tulis dalam suatu karya inovasi. Kemudian dari tulisan itu Bu Husnul buat buku. Gitu. Jadi Iya. pengalaman gitu ya Bu. Iya. Nah, menurut Ibu sendiri tuh menulis itu apa? Menulis itu adalah gagasan atau ide yang ada dalam pikiran kita dituangkan dalam bentuk tulisan. Itu menulis menurut Bu Husnul ya. Menurut Bu Husnul adalah suatu gagasan atau suatu kejadian, suatu apa yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Itu menulis. Jadi apa saja silakan. Nanti untuk siapa ini? Saya lagi. Silakan kegiatan yang dilakukan setiap hari bisa ditulis di dalam buku, kemudian bisa dibuat suatu novel atau cerita pendek. Nah, Bu Husnul menulisnya adalah inovasi-inovasi alat peraga ini. Alat peraga ini misalkan yang digunakan apa saja, yang dibutuhkan apa saja, terus bagaimana membuatnya. Nah, ini peserta didik Bu Husnul ajarin bagaimana cara memasangkannya. Walaupun seorang wanita harus bisa bagaimana menerapkan membuat seperti ini. Tidak hanya kita bergantung kepada kaum pria, jadi wanita pun bisa membuat suatu karya-karya seperti ini. Apalagi sekarang zamannya sudah modern. Nah, inovasi-inovasi ini yang membuat nanti pembelajaran di kelas itu menjadi menyenangkan. Matematika itu tidak menjadi pelajaran yang membosankan, tapi menyenangkan. Bagaimana menanamkan konsep dengan menggunakan alat-alat peraga yang nyata. Seperti itu. Mudah tertarik gitu ya Bu. Iya. Nah, ketika Ibu menulis, rintangan apa aja yang Ibu alami? Ya, namanya menulis pasti banyak rintangannya ya. Rintangan salah satunya itu di saat kita sudah di tengah perjalanan menulis, kemudian hilang moodnya, hilang. Ya, apa itu namanya, inspirasinya langsung hilang semua. Lupa. Itu namanya juga manusia kan. Makanya kalau misalkan di saat capek, di saat seperti itu, Bu Husnul berhenti dulu untuk tidak menulis.
melanjutkan atau mengerjakan pekerjaan yang lain dulu. Beristirahat. Ya, beristirahat. Itu rintangannya. Juga rintangannya lain capek. Sebagai seorang ibu kan juga ada pekerjaan rumah tangga yang harus dikerjakan, ada juga pekerjaan di sekolah yang harus dikerjakan juga, di samping juga ini sebagai sambilan yaitu untuk menulis. Gitu, Mbak Sela. Iya. Ibu punya nggak tujuan kayak membuat karya buku lagi gitu? Ya ada. Yang ini belum saya bukukan Mbak Sela. Untuk Petualangan Avengers ini masih proses, belum menjadi suatu karya buku yang baru. Kalau ini sudah, alhamdulillah, ini sudah. Kalau ini saya ikutkan di seminar, ya, tapi masih belum berhasil, masih hanya sebagai peserta, belum memberikan prestasi gitu kan, tapi setidaknya saya sudah berperan serta mengikuti seminar nasional. Kemudian yang masih proses yaitu ini tadi, Petualangan Avengers, masih proses untuk pembuatan, untuk menulis. Semoga bisa ya Bu, iya. selesai gitu, terus naik juga, terkenal gitu. Nah, pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk generasi muda sekarang tuh apa Bu? Untuk pesan untuk semuanya ini, untuk generasi muda yang ada di SMP 3 di Kabupaten Demak di Jawa Tengah, yaitu belajar dan berinovasi. Ya, belajar dan berinovasi, karena tugas sebagai seorang pelajar ya belajarlah dengan sungguh-sungguh dan berinovasilah sesuai dengan bakat minat kalian masing-masing. Seperti itu Mbak Sela. Ya. Nah, untuk generasi muda sekarang kita harus mencontoh Ibu Husnul ini ya. Dan ingat pesan Bu Husnul untuk selalu belajar dan berinovasi di bidang kalian sendiri. Oke, terima kasih ya Bu sudah menjawab. Sama-sama. Mitra Suara Kota Wali, selain Ibu Husnul ini kita juga mempunyai guru berprestasi lainnya. Yuk kita simak video profil berikut ini. Check it out. Guru yang satu ini adalah Bapak Mulyo Utomo MPD Mkom. Lahir di Demak 19 April 1975. Dia adalah anak tunggal di keluarganya. Beliau menyelesaikan gelar S1-nya di IKIP Semarang, S2-nya di UNES dan UDINUS. Sekarang beliau menjadi guru IPA di SMP Negeri 3 Demak. Guru yang memiliki hobi olahraga dan suka sop balungan ini memiliki banyak prestasi. Di antaranya, juara lomba multimedia tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2013, juara lomba multimedia tingkat Provinsi Jateng dan DIY tahun 2013, dan menjadi juara guru berprestasi tingkat kabupaten tahun 2017. Halo Pak Um, bagaimana kabarnya Pak? Sela ya? Iya Pak. Cantik amat dari ini emang. Jadi malu Ya, Pak. malu ya, nggak boleh malu lah. Ya, alhamdulillah hari ini Pak Mulyo sehat ya. Alhamdulillah juga meskipun di sana-sana ada yang masih terkenal Omikron itu, tapi ternyata sampai sekarang Pak Mulyo tetap sehat karena itu alhamdulillah sudah 2 vaksin, 1 dan 2. Semoga dengan ini tidak ada Omikron yang suka sama Pak Mulyo lagi lah. Kamu udah vaksin belum? Udah vaksin Udah ya? Pak. Ya udah, alhamdulillah lah katanya. Sehat semuanya ya? Ya, Oke deh. Bapak Mulyo Utomo SPD MPD Mkom. Wah, gelarnya panjang juga ya Pak, tidak kalah panjang dari Bu Husnul. Nah, kita semua sudah tahu ya Pak, Bapak ini adalah salah satu guru kreatif, inovatif, dan berkreatif. Menurut Bapak tuh, tanggapan Bapak tentang soal ini apa sih Pak? Nah, sebentar ya. Saya tahu saya inovatif, kreatif dari mana coba? Ini Dari kata orang-orang Pak. perasaan saya nggak pernah ini nih.
apa ngomong-ngomong ke siapapun. Dari mana coba itu? Tahunya? Tahunya kan dari orang. Oh, Katanya. Katanya ya. Ya ginilah ya. Pertama tanggapannya alhamdulillah dibilangin kreatif inovatif. Jadi minimal kan saya ada bangga lah, bangga sedikit. Meskipun kayak gini ternyata inovatif juga kan kreatif. Nah kenapa bisa katakan seperti itu? Mungkin gini ya. Jadi karena ini kan saya guru. Yang perlu diketahui dari guru itu kan sebuah pekerjaan yang profesional. Buktinya sekarang saya dapat sertifikat profesi dan alhamdulillah dengan sertifikat profesi itu saya dapat tunjangan profesi. Alhamdulillah untuk guru-guru Indonesia ini dengan adanya tunjangan profesi. Jadi karena guru itu saya bertemunya itu kan tidak dengan benda mati. Jadi tidak hanya pegang meja, tidak hanya pegang kursi, ketemu mobil, tapi saya ketemunya itu kan orang, ketemu siswa-siswa saya. Nah siswa itu cenderung antara satu anak dan anak yang lain, siswa satu dan siswa yang lainnya kan nggak sama gitu ya. Jadi ada yang pendiam, gitu. Ada yang suka ngobrol, gitu. Ada yang nggak pendiam, nggak suka ngobrol, tapi aktif gitu. Nah karena saya ketemunya dengan orang, mau nggak mau, supaya orang itu dengan Pak Mulyo seneng, Pak Mulyo harus bisa menarik mereka, gitu kan. Kalau dengan benda mati sih tidak masalah, mau apapun nggak tahu. Karena ya gitu kan ya, iya nggak? Nah, gitu kan. Karena sesuai Pak Mulyo itu orangnya hidup, makanya Pak Mulyo harus kreatif, inovatif supaya apa? Supaya anak-anak seneng dengan Pak Mulyo. Karena ngajar di depan kelas itu kalau sudah tidak disukai siswanya, apalagi sekarang ini kan udah bawa ini semua kan, teman-teman pakai ini semua kan ya. Kadang-kadang kalau Pak Mulyo ngajar, terus begitu masuk langsung ngajar seperti biasa tanpa ada sesuatu yang bikin mereka senang, itu mereka nggak nyaman gitu ya. Malah pada buka ini HP. Nah dari situ Pak Mulyo berusaha bagaimana caranya nih anak-anak supaya senang sama Mulyo. Makanya Pak Mulyo berusaha kreatif gitu ya. Kreatif dalam apa? Dalam hal mengajar. Bagaimana ini supaya begitu Pak Mulyo masuk itu senang. Bagaimana kalau Pak Mulyo nggak masuk itu diharap-harap gitu. Jangan alhamdulillah Pak Mulyo gak mlebu gitu. Nah itu dalam maka itu ya. Saya berusaha untuk kreatif karena seperti itu. Kemudian inovatifnya di mana? Nah, terkait dengan itu Pak Mulyo harus bikin sesuatu nih yang membuat anak-anak juga tertarik. Nah, bisa senang dengan pelajaran. Pak Mulyo harus bikin satu alat peraga lah ya, atau media lah yang mereka itu dengan tidak sengaja dengan bermain bisa mendapat ilmu gitu. Kadang-kadang kita harus menjelaskan di papan tulis banyak itu. Ternyata siswa-siswa pada ngantuk, pada ngomong sendiri. Nah, yang Pak Mulyo lakukan kadang-kadang lah kita bikin sebuah media ya, bikin alat peraga supaya anak-anak sambil bermain, sambil senang-senang ternyata dia juga dapat ilmu. Itu menyenangkan ya. Iya, harus gitu kan. Gitu enggak kalau belajar? Sebenarnya gitu enggak? Iya, apa senang kalau gurunya ini jelasin ini itu. Ngobrol sendiri. Nah, itu kan makanya. Nah, itu harapannya seperti itu. Iya. Saya sempat kepo nih Pak di sosmed Bapak. Kan jiwa-jiwa kepo saya meningkat nih. Ada beberapa postingan nih Pak. Bapak mengisi acara seminar. Itu bisa terkenal di Indonesia Jagat Raya atau gimana? Itu postingannya di mana itu coba? Di Facebook apa di status WA saya atau di mana? Di perasaan saya ya inilah jarang posting kayak gitu. Jadi follow ini saya, Instagram saya juga. Iya, pendiam Pak. Diam-diam follow ya Pak. Ya gini ya. Kalau dikatakan terkenal sih sebenarnya enggak lah. Ya berawal dari Pak Mulyo ini seorang guru gitu kan. Karena harus mengajar ya. Makanya Pak Mulyo harus selalu belajar supaya dapat tambahan ilmu, tambahan wawasan. Nah, di samping Pak Mulyo ngajar, Pak Mulyo juga ini pengen meningkatkan kualitas pembelajaran Pak Mulyo. Supaya apa? Supaya anak-anak tadi senang dan dapat hasil belajar yang baik. Nah, caranya salah satunya bertemu banyak orang. Bertemu pada para tokoh, para pakar pendidikan, dapat referensi banyak tentang bagaimana mengajar yang baik, bagaimana mendidik siswa supaya berhasil. Pak Mulyo berusaha untuk ketemu orang-orang banyak itu. Dari ketemu itu Pak Mulyo mencoba menimba pengetahuan ini ya. Dari menimba pengetahuan,
akhirnya punya wawasan banyak, punya kompetensi yang mungkin bisa dibutuhkan oleh orang banyak juga gitu kan. Nah dari situ ternyata teman-teman guru Pak Mulyo di SMP 3 itu pengen juga nih dapat pengetahuan yang Pak Mulyo timba dari orang-orang itu. Ya sekali waktu lah kita ngasih materi gitu. Setelah tahu teman-teman SMP ternyata banyak juga yang senang, akhirnya juga cerita-cerita ini ke orang lain ya. Wah ini Pak Mulyo ternyata bisa ini, bisa itu. Akhirnya dipakai juga oleh orang lain. Nah dari situ juga dengan banyaknya teman, suatu ketika dibutuhkan di mana, di luar kabupaten, mungkin di secara nggak sengaja sekali-sekali lah ngisi makalah di nasional itu. Nah mungkin dari situ akhirnya ya membuat kita banyak teman. Kalau banyak teman akhirnya terkenal dengan sendirinya, nggak usah kita coba-coba menggunakan diri. Kira-kira itu mungkin ya, dikira terkenal. Tapi sebenarnya enggak juga sih. Ya mungkin karena sekarang medsos ya, sekarang banyak kita berhubungan dengan orang tanpa harus ketemu, gitu, ketemu secara fisik. Ya mungkin itulah yang bikin sedikit terkenal. Enggak kenal banget lah, enggak lah. Sosial ya Pak. Ya, itu saya kira Mbak Sila itu. Jadi Anda juga gitu besok. Jangan hanya kalau jadi sekolah itu jangan cuma temennya itu aja. Ya sekali-sekali inilah ngetek Pak Menteri lah ya, atau Menteri Pendidikan atau siapapun pengusaha atau para entrepreneur sukses. Enggak apa-apa itu. Begitu kita follow atau kita tag itu, kita kan akhirnya tahu suatu saat beliau itu posting kan kita, ini Pak Menteri lagi posting apa ini. Nah, gitu belajar. Nah, otomatis ada rasa percaya diri pada diri kita. Nanti Mbak Sila jadi orang besar nanti. Gitu Amin. ya. Jangan cuma temannya hanya teman satu kelas, jangan dilebarkan lagi ya. Kabupaten, teman lain sekolah. Syukur-syukur tadi pada orang-orang yang berhasil ya, tokoh-tokoh. Itu bisa bikin ini semangat pada Mbak Sila dan teman-temannya. Itu. Percaya diri ya, Iya, itu kan. Enggak, sekarang temennya banyak hanya anak SMP 3 atau banyak sekolah yang lain. Sekolah lain banyak. Banyak juga ya? Iya. Yang ngobrolin apa itu? Kalau pas ngobrol. Ngegibah Pak. Nah ini yang perlu ngegibah tapi harus positif ya. Iya. Itu dong ya. Boleh lah ngegibah sekali-sekali tapi Ya, cerita soal milenial sekolah. Iya deh. Itu. Bagaimana sih Pak caranya agar bisa menjadi Bapak ini yang selalu sukses dalam setiap pekerjaan dalam pendidikan? Ini pertanyaannya banyak banget ya teman-teman. Sukses dan apa tadi? Sukses dan dalam pendidikan dan ini ya. Ya pada titik ini Pak Mulyo sangat bersyukur sekali. Kalau diceritakan sih Pak Mulyo itu kan lahir tahun 75, jadi udah tua nih. Kelihatan masih muda nggak? Kelihatan muda Pak. Masih udah tua nih, tahun 75 lahir kan. Pada zaman itu orang masih listrik aja belum sampai di Pak Mulyo waktu itu ya. Nah, mungkin karena dari kondisi saat itu yang memang kurang sejahtera dibanding sekarang lah ya. Ada semangat. Bagaimana caranya ini hidup saya supaya enak gitu. Nah, terus kita ngalir sekolah SD, ikut SD, SMP, SMA dan Pak Mulyo pernah baca ini buku ya. Enggak tahu itu. Mungkin itu karena petunjuk Allah SWT ya, pernah baca buku. Itu yang artinya ini. Kalau kamu ingin derajatnya tinggi, kamu harus belajar. Intinya itu lah ya. Firmannya mungkin Pak Mulyo nggak hafal ya, cuma intinya itu. Allah itu akan menaikkan derajat seorang lebih tinggi. Itu kalau dia mau belajar. Berusaha ya belajar. Makanya Pak Mulyo, bagaimana cara Pak Mulyo harus semangat belajarnya? Harus sukses dari belajar. Nah, itu satu hal yang mungkin ini tertanam di hati Pak Mulyo. Akhirnya Pak Mulyo selalu semangat belajar. Akhirnya ya SD, SMP, SMA meskipun dengan seadanya lah ya waktu itu sampai perguruan tinggi gitu kan. Kalau diceritakan waktu itu juga tidak seperti sekarang. Uang saku aja pas-pasan kan. Saya kira juga sama lah semua orang waktu itu seperti itu rata-rata. Nah akhirnya alhamdulillah juga pada waktu Pak Mulyo sudah ngajar nih, kebetulan ngajar ya, waktu itu senang-senang browsing ada. Nah kenapa ini cerita ya, kenapa Pak Mulyo punya gelar M.Com itu kan? Yeah. Kalau biasanya kan S1 dan S2, setelah itu S3. Nah, Pak Mulyo kenapa S2-nya 2 ini? Karena tahu-tahu Pak Mulyo browsing itu ada penerimaan beasiswa, ya Pak Mulyo coba masuk itu. Nah diterima, alhamdulillah akhirnya bisa kuliah lagi di komputer itu. Gratis, bisa gitu ya. Jadi informasi ternyata penting.
di samping kita semangat belajar juga cari-cari informasi. Siapa tahu ada beasiswa yang bisa mendukung kita untuk belajar. Nah, alhamdulillah itu. Nah itu Ustaz pendidikan seperti itu. Ya supaya pendidikannya berhasil tadi itu memang harus semangatnya luar biasa. Tidak boleh, ya bolehlah kadang main tapi harus ya ingat waktu. Itu kalau kamu game jangan senang enggak loh. Kalau cewek enggak senang game ya. Senangnya apa? Ya, baca novel. Novel. Boleh baca novel bagus itu ya. Cuma harus ingat waktu juga. Pas waktu belajar, pas baca novel. Senangnya novel apa nih? Novel fiksi. Oh, fiksi. Fiksi apa yang non fiksi? Kalau novel pasti fiksi ya. Iya. Ya, itu sebenarnya di pendidikan. Kalau sukses di pekerjaan ya karena guru suksesnya mungkin seperti ini ya. Guru yang karena profesional punya tugas dari merencanakan, kemudian mengerjakan pembelajaran, mengevaluasi, menganalisis, kemudian membuat tindak lanjut dan analisis itu yang membuat harus kita lakukan gitu ya, karena mau nggak mau pekerjaan guru ya seperti itu ya. Karena ini profesional ya, prinsip-prinsip profesional harus kita pakai supaya pekerjaan kita meskipun goalnya itu belum tercapai 100% ya, tapi dengan pekerjaan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan alurnya ini ya bisa membawa anak-anak lebih baik lah ke depan, bisa punya hasil belajar yang baik gitu. Dan kita juga punya perasaan yang lega, rezeki yang saya dapatkan halal nih, saya bekerja dengan sungguh-sungguhan itu kan, itu yang bisa membuat kita sukses di pekerjaan juga. Sama juga nanti pekerjaan yang lain, tidak hanya guru. Kalau guru sih seperti itu ya. Di samping mengajar juga kita kadang-kadang juga untuk supaya anak-anak punya etika yang baik gitu kan. Ya 1-2 hal kita berdoa lah untuk anak-anak. Itu yang kita kerjakan supaya pekerjaan kita selesai dengan baik. Itu Mbak Sela. Pengalaman yang paling mengesankan ketika Bapak menjadi seorang guru itu apa, Pak? Wah, ini pertanyaannya berat ya. Mengesankan itu banyak katanya. Banyak. Tiap hari saya selalu berkesan ya pada anak. Cuma ada satu hal yang bikin saya berkesan itu. Saya pernah punya siswa itu. Tahunnya lupa sih, angkatan berapa juga lupa. Punya siswa yang dinilai secara sehariannya itu teman-teman guru dan yang lain tuh agak pendiam. Terus juga ada sedikit, kalau bahasa Jawa dablek gitu ya. Iya. Kalau orang yang bahasa Indonesia apa itu dablek gitu. Agak nggak baik lah itu kayaknya. Nah, suatu saat sempat itu saya ngajar kelasnya, sempat saya bilangin, sempat saya kasih masukan, ternyata dia mau berubah dari waktu ke waktu. Waktu itu waktu kelas 1 waktu ya. Kelas 1 berarti sebelum ini agak lama tahunnya. Kelas 1, saya masih amati kelas 2, kelas 3 sudah perubahan. Nah, itu membuat saya terkesan. Itu. Jadi ternyata anak-anak kalau kita dekati dengan baik ya, kita berikan masukan dengan baik tanpa harus dengan keras-keras, ternyata dia bisa berubah. Nah, itu yang membuat saya bangga itu. Wah, ternyata saya juga bisa nih membuat anak yang tadinya ya pendiam, biasa-biasa aja, kadang etikanya nggak baik, jadi berubah. Sampai lulus pun akhirnya dia nilainya baik juga. Nah, itu yang paling berkesan buat Pak Mulya. Dan kalau yang lain kelihatannya belum ya. Itu yang sampai sekarang ternyata saya bisa itu jadi seorang guru. Mungkin itu Mbak Sela. Mungkin kesan-kesan lain banyak ya, mungkin cuma itu yang sampai saat ini masih ini saya coba lakukan kepada anak-anak itu. Menurut Bapak, guru yang berprestasi itu apa sih, Pak? Ini maksudnya berprestasi gimana nih, Mas? Yang seperti gimana? Oh, gitu ya. Jadi gini ya. Pada dasarnya semua guru itu berprestasi Mbak Sela ya. Tidak ada yang guru nggak ada prestasi, nggak ada. Sama. Itu dia belajarnya aja dari SD berapa tahun sih? 6 ya, 6 tahun. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah ya 5 tahun adalah berarti 17 tahun tuh mereka belajar. Sebenarnya semua guru berprestasi lah ya. Cuma memang gini ya, ada event-event khusus ya yang membuat
akhirnya dia dilabeli berprestasi itu ada karena ada fenomena khusus. Tapi pada dasarnya secara secara normal semuanya prestasi. Ya, tadi karena ada event-event lomba begini, akhirnya muncul sertifikatnya. Oh ini juara itu, akhirnya dikatakan oh ini guru berprestasi. Gitu. Ya karena sertifikat itu begini. Tapi sebenarnya enggak itu. Sebenarnya guru berprestasi itu guru tadi yang bisa, menurut Pak Mulyo ya, bisa memberikan inspirasi pada siswanya. Sehingga siswanya itu yang tadinya agak pemalu menjadi percaya diri ya. Yang tadinya nggak mau belajar menjadi mau belajar, yang tadinya tingkah lakunya kurang baik menjadi baik gitu kan, yang tadinya malas-malas untuk sekolah akhirnya semangat untuk sekolah. Nah itu saya kira guru yang berprestasi, yang bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi contoh bagi siswanya untuk berubah dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik, dari lebih baik menjadi tambah baik. Itu saya kira. Ya kalaupun juara sih, ya kadang Pak Mulyo dikatakan berprestasi mungkin karena ada label itu ya, dapat juara guru prestasi tingkat kabupaten, mungkin pernah di provinsi, pernah di wilayah gitu kan. Akhirnya ukurannya mungkin orang itu, tapi sebenarnya kalau menurut Pak Mulyo, ukurannya tadi guru yang bisa mengubah muridnya, perilaku muridnya. Itu masalah, itu kan. Senang nggak kalau bisa berubah kan? Ya. Senang. Nggak harus ini hebat banget, tapi kalau penting merubah anaknya sukses tuh. Pelan-pelan ya. Ya pelan-pelan. Apalagi kalau punya anak didik siswa yang tahu-tahu, ternyata dia sekarang udah sukses lah ya. Sekarang udah ada yang jadi dokter, ada jadi lewat akapri dan seterusnya. Guru juga itu kan. Ini kan. Ternyata siswa saya juga banyak, ada yang dari dokter, ada guru ya. Sekarang ngajar di tempat siswa juga ada. Itu cukup bahagia gitu. Ternyata ini apa ya? Memang untuk bisa berkembang, untuk bisa mengubah ini harus belajar dan lewat pendidikan. Tidak ada jalan lain. Satu-satu hal yang bisa digunakan untuk mengubah nasib kita hanya dengan pendidikan. Pendidikan nomor satu. Iya. Mungkin itu Mbak Sela ya. Iya. Masih ada lagi nih. Terakhir Pak ini Pak. Yaudah. Pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh guru di Indonesia itu apa Pak? Dari ini se-Indonesia maksudnya, guru di Indonesia semuanya. Dari Bapak. Enggak hanya guru di sini. Enggak, Indonesia seluruh ya. Indonesia. Enggak hanya Demak ya. Wah, ini ya kembali ke prinsip seorang guru ya. Guru itu kan mengajar. Kalau kita mengajar, meskipun kita sudah mengajar, kita harus selalu belajar. Nah, gitu ini prinsipnya. Meskipun kita sudah mengajar, kita harus selalu belajar. Dan kalau mau mengajar, harus mau belajar. Nah, itu bisa dipahami ya. Kita sudah mengajar, makanya kita harus belajar. Dan kalau kita mau mengajar, harusnya kita mau belajar. Karena perkembangan pengetahuan itu dari waktu-waktu luar biasa. Jangan sampai kita nggak belajar, siswa kita sudah tahu sampai Z, kita baru sampai C. Nah, apalagi sekarang itu kan kalau siswa itu sudah bawa yang namanya handphone, semuanya ada. Kalau gurunya nggak paham dengan pengetahuan, nggak tahu perkembangan saat ini, nanti di kelas bagaimana? Nah, itu ya. Jadi untuk teman-teman guru di Indonesia ya ini ya. Sekali lagi, karena kita mau mengajar, maka kita harus belajar. Karena kita sudah mengajar, maka kita harus mau belajar. Dan kalau mau mengajar, harus mau belajar. Nah, itu satu hal. Dua hal, bersemangatlah teman-teman guru Indonesia, karena dengan Bapak Ibu guru semua, masa depan bangsa ini dipertaruhkan. Karena salah satu penjaga moral bangsa adalah Bapak Ibu guru. Saya kira itu. Selesai. Iya, terima kasih ya Pak. Iya, luar biasa. Tangan dong. Ya. Terima kasih. Jadi saya yang saya ingin tahu, jadi udah tahu gitu loh semuanya. Ya. Oke Mitra Suara Kota Wali, akhirnya kita sudah ada di penghujung acara. Saya selaku host berterima kasih dan meminta maaf bila ada kata-kata yang kurang berkesan. Jadilah cerdas generasi bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.